Kalau nggak dibayar, Halo pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Senin 6 Juni 2022. Saat ini kembali Bang Kumis menggali lebih dalam informasi seputar warga Huntara yang resah akibat ada informasi bahwa hunian mereka akan digusur. Dan lebih menarik lagi, benar atau tidak bahwa ada oknum yang meminta bayaran senilai sejumlah uang kepada para penghuni ini kalau mau menetap. Nanti bagaimana penelusuran kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Huntara Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Sejak kapan? udah 3 tahun jalan 4 tahun Pak. Nah, sebelum di Huntara Bu di mana Bu? Saya tadinya di Teluk. Di Teluk. Iya. Kenapa pindah ke Huntara Ya, itu? karena korban tsunami. Menyiapkan huntap yang sekarang dihuni. Iya betul, tapi saya nggak dapat itu Pak. Kalau rumah memang rusak, tapi huntap sebagian dapat, sebagian enggak. Tinggal di Huntara? Ya habis karena tsunami Pak, habis semua. Yang datang ke sini siapa ngomong ini mau digusur? Ya banyak orang desa Pak yang bilangin, katanya orang kecamatan juga, katanya ada yang mau digusur, katanya di sini jangan enak-enak ya, katanya Bu di sini mau digusur, Pak harus dibayar senilai satu pintu itu 750 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Senin 6 Juni 2022. Dan saat ini sedang berada di kantor Balai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan tujuan ingin mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kepada kepala desa sendiri terkait soal Huntara, hunian sementara warga Desa Teluk yang konon akan digusur, bahkan ada oknum yang meminta anggaran atau dana sebesar Rp700.000 terhadap warga yang menghuni sekarang. Nanti bagaimana penelusuran channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Secara ini, jadi mengenai itu saya jadi bingung, maka panggillah saudara Andi. Nah, Andi itu sebagai apa Pak? Waktu sepengetahuan Pak Lurah? Andi itu sebenarnya dari BPBD ya, Dari tapi nggak tahu BPBD. saya Ya. nggak tahu dia apa. Upaya Pak Lurah apa nanti? Jadi gini, perbaiki secara administrasi. Apa latar belakang sampai Huntara ada gosip dibongkar, ya harus selesai itu Pak. Baik secara hukum, jadi kita tidak disalahkan. Posisinya Huntara itu punya siapa juga saya tidak tahu, ya kan? Kontrak sama siapa saya juga tidak tahu. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Wah, nampaknya ceria banget nih untuk hari ini. Ini siapa nih? Saya dengan Rijal. Di desa sebagai Biasa saya sebagai kardus, kadus. perwakilan kardus. Nah, satu lagi nih, ini yang asing lagi nih. Pak, perkenalkan Pak. Saya Tambah Kudin dan saya di kaum umum. Kaur umum. Nih, satunya yang lagi kotak-atik komputer nih. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Perkenalkan Pak. Nama saya Dedina Arif dari Kasih Pemerintah. Kasih pemerintahan. Oke, selamat bertugas. Selamat pagi Pak Lurah. Bagi Bang Kumis, Pak Lurah, mohon izin mengkonfirmasi soal isu yang sekarang lagi beredar nih, dan juga itu di Huntara. oh ya, Sekarang lagi jadi pemberitaan publik dan sorotan media, bahkan TV nasional pun ikut memperhatikan dalam kasus Huntara. ya. Nah, pertanyaan pertama,
warga Huntara itu apakah termasuk warga Teluk atau gimana menurut Pak Lurah? Oh iya. Jadi kalau lihat dari judulnya aja Huntara ya, hunian sementara. Jadi waktu korban, menurut informasi ya, menurut waktu korban tsunami, Huntara itu ditempati oleh orang korban tsunami. Huntara hunian sementara, dan korban tsunami itu sudah sekarang mendapatkan tempat itu di Huntara, hunian Tentang yang adanya di Kasempen di desa lain. Jadi saya juga sampai sekarang mempertanyakan untuk administrasi dan peta wilayah. Kalau menurut peta wilayah itu maksudnya desa Teluk, tapi menurut administrasi itu RT berapa, RW berapa tidak masuk. Jadi saya juga mempertanyakan, begitu saya menjabat saya mempertanyakan, ini Huntara ini masuk administrasinya yang mana? Sebenarnya yang di Huntara yang sekarang tersisa sekitar 40 rumah atau Huntara itu warga mana aja sih Pak? Jadi sebagian ada dari desa Teluk juga. Setelah kita survei ke sana sekitar 22, sisanya itu keluar masuk ya, kayak metropolitan lah, nggak daftar, nggak gimana, mereka keluar masuk seenaknya itu di luar desa Teluk. Jadi ada yang mungkin desa Cigondang, ada desa yang lainnya juga banyak di situ. Nah, terkait dengan tadi ada warga sebanyak 22 warga Teluk Pak ya. Nah, sementara di Teluk sendiri kan ada 2 peristiwa yang sangat memilukan. Yang pertama adalah masalah tsunami, yang memang konon itu adalah tempat yang apa katakan Pelur tadi di Huntara. Dan yang belum lama ini hasil investigasi Bang Kumis bahwa mereka juga adalah korban kotaku. Dalam arti kata korban, mereka itu adalah warga yang tinggal di bantaran sungai dan pada waktu itu digusur. Seperti itu Pak Lurah. Oh, ya. Jadi mengenai kotaku juga saya lagi mempelajari, karena saya maksudnya baru menjabat, apakah betul dan tidaknya mereka itu pernah tinggal di kotaku. Jadi kalau saya kiblatnya itu melihatnya mereka itu Huntara itu dari tsunami Pak, bukan kotaku, lain lagi judulnya. Kalau kotaku mungkin saya ntar tanyakan lagi kepada pihak yang terkait apakah betul mereka itu dari kotaku, yang imbas dari pembongkaran kotaku. Saya ntar pelajari apakah Adanya isu mereka mau digusur. ya. Jadi gini, menurut informasi juga ya, jadi kontraknya sudah ada yang dapat kontrak Huntara itu. Jadi saya tidak mau disalahkan secara administrasi Pak. Jadi ketika saya hati nurani ya kita pakai tetap, tapi administrasi jangan sampai berbalik ke desa lagi Pak. Jadi secara hukum itu adanya di mana saya juga belum tahu. Maksudnya surat-suratnya itu bagaimana, mungkin saya akan mempertanyakan ke pihak yang terkait. Jadi hati nurani kita boleh kedepankan, tapi secara hukum administrasi jangan sampai kita yang disalahkan gitu. Nah tadi Pak Lurah mengatakan kontrak ya sudah ada. Kalau boleh tahu, barangkali Pak Lurah tahu pihak kontraktor mana itu yang mendapatkan aset Nah itu Huntara itu? kurang tahu, saya hanya baru dengar sekilas, makanya boleh Pak Bang Kumis tanya-tanya ke siapa dan siapa, mungkin adanya di kantor kecamatan ya. Pak Lurah gimana sih? Jadi gini, kalau sekilas ya saya juga belum tahu aslinya. Jadi si bangunan itu sudah ada yang mendapatkan istilahnya apa ya, si bangunan ini sudah didapatkan sama yang lain secara ini. Jadi mengenai itu saya jadi bingung, maka panggillah saudara Andi. Nah, Andi itu sebagai apa Pak? Waktu sepengetahuan Pak Lurah? Andi itu sebenarnya dari BPBD ya, tapi Dari nggak tahu BPBD. saya Ya. nggak tahu dia bagaimana. Asal masyarakat itu bilang sama Pak Andi aja ya. Jadi ke sana, jadi silakan ngobrol sama Pak Andi. Jadi saya mah di situ tidak tahu mereka ngobrol sampai di mana masyarakat sama Andi yang tahu. Jadi saya hanya memanggil dan mengetahui aja. Nah, mungkin Pak Lurah kan mendengar apa yang dikatakan Andi. Apakah betul saudara Andi meminta anggaran 700.000 terhadap? Saya Karena nggak dialognya saya nggak dengar Pak. Dialognya gitu kan, maksudnya dialog secara
detailnya mereka tidak tahu apa maksud dari 700 itu buat apa. Silakan tanyakan sama Pak Andi sama masyarakatnya yang ngobrol sendiri. Jadi waktu itu saya cuma mempertemukan, saya lagi ngurus sampah Pak kalau nggak salah waktu itu, jadi nyari tempat sampah karena TPA-nya waktu itu jebol. Jadi saya kemana-mana nyari buat sampah, bukan untuk itu, bukan ngurusin itu Pak sebenarnya. Warganya upaya apa nih agar mereka tenang, damai gitu kan, tidak merasa terancam digusur. Upaya Bapak Lurah apa nanti? Jadi gini, perbaiki secara administrasi. Apa latar belakang sampai Huntara ada gosip dibongkar, ya harus selesai itu Pak. Baik secara hukum, jadi kita tidak disalahkan. Posisinya Huntara itu punya siapa juga saya tidak tahu, ya kan? Kontrak sama siapa saya juga tidak tahu. Tolong yang terkait tolong diselesaikan. Masalah bongkar dan hati nurani itu kita lihatnya setelah tempat itu selesai Pak secara administrasi. Jadi kenapa? Karena itu Huntara itu mungkin kontraknya sudah habis katanya ya Pak ya, kontraknya itu sudah habis tanahnya nggak tahu punya siapa, saya juga belum lihat sertifikatnya, hanya gosip-gosip bahwa itu punya siapa saya tidak tahu. Jadi perjelas dulu itu semua, dan masyarakat tolong jangan menilai ini dengan sebelah mata. Dari awal kenapa saya peduli dengan administrasi peta wilayah, karena buat mereka Pak, ya kan, buat mereka Pak. Kalau saya tidak peduli dengan peta wilayah dan secara administrasi ya sebodo amat. Tapi dengan kejadian maaf ya, hal-hal tanda kutip yang kita tidak sangka-sangka, ternyata yang berbuat itu bukan orang Desa Teluk secara kartu penduduknya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang mungkin kalau saya sebutkan terpanjang lagi Pak. Jadi mohon pengertiannya, ketika itu bukan masyarakat Desa Teluk ditinggali wilayah kami tanpa ada lapor dan izin, saya mempertanyakan Pak. Adapun misalnya untuk orang Teluk sendiri, dia KTP-nya di mana? Kalau pindah ke Huntara dia masuknya wilayah RT, secara administrasi RT dan RW-nya siapa gitu kan. Mestinya mereka sendiri yang izin dulu, bilang dulu ke kantor desa biar kita tidak pusing kayak begini Pak. Nah, selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam pagi. Bu, perkenalkan Ibu siapa namanya Bu? Nama saya Sofi. Penghuni Huntara Bu ya? Iya, penghuni Huntara. Sejak kapan? Udah 3 tahun jalan 4 tahun Pak. Nah, sebelum di Huntara Bu di mana Bu? Saya tadinya di Teluk. Di Teluk. Iya. Kenapa pindah ke Huntara Ya, itu? karena korban tsunami. Kan saya tadinya sama orang tua. Karena orang tua kena tsunami rumahnya, jadi saya berpindah ke sini. Nah Bu, bukannya yang korban tsunami itu pemerintah menyiapkan huntap yang sekarang dihuni? Iya betul, tapi saya nggak dapat itu Pak. Kalau rumah emang rusak, tapi huntap sebagian dapat, sebagian enggak. Tapi Ibu waktu itu udah berusaha untuk bahwa Ibu itu benar-benar harus dapat ke pihak-pihaknya? Udah berusaha, tapi nol, nggak ada respon. Oh gitu. Nah terus gini Bu, ini kan ada isu ya, bahkan kabar sesuatu kan ini mau digusur Bu? Iya betul Pak, ini mau digusur katanya dalam bulan-bulan ini katanya. Ada juga yang habis lebaran haji, infonya begitu ada juga. Nah itu Ibu tahu kabar dari mana? Itu kabar dari Andi langsung. Andi itu siapa? Kurang tahu itu Andi itu siapa, tapi dia ngomongnya itu ada yang bilang pekerja pemadam kebakaran ada gitu. Tapi nggak tahu dia kerja apa juga nggak tahu, tapi dia kuasa di sini. Terus gimana katanya ngomongnya? Katanya ini rumah ini satu rumahnya ini harus dibayari dengan uang nilainya 700.000. 700.000. Sedangkan kami boro-boro mau bayar uang 700.000 buat listrik aja, kami kadang bayar, kadang ngutang. Karena kan di sini rata-rata banyaknya nelayan, pemulung, nggak ada pekerja lain. Nah, harapan Ibu gimana Bu harapannya Bu? Harapannya kami mudah-mudahan jangan dibongkar, minta kepada bupati atau pemerintah setempat, kami juga kan punya hak, orang-orang dapat tuntap, kami juga harus diberikan tempat yang layak gitu. Jangan dibongkar lah, kami kan juga orang nggak mampu. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak, pagi. Perkenalkan Ibu nama siapa? Nama saya Neng, Bu Neng Pak. Ibu Neng.
penghuni Huntara Bu ya. Iya, penghuni Huntara. Nah sebelum Ibu menghuni Huntara, sebelumnya di mana Bu? Di Teluk, Pak. Di Teluk. Iya. Nah bisanya tinggal di Huntara? Ya habis karena tsunami, Pak. Habis semua. Habis semua rumahnya ya. Iya. Nah bukannya korban tsunami itu sudah disediakan Hunta Bu, gimana Bu? Enggak, Pak. Jadi enggak dapet. Katanya sih enggak ada datanya, Pak. Ada datanya. Iya. Tapi Ibu benar-benar korban tsunami Bu ya. Iya. Nah Bu, nah setelah ini kan katanya di Huntara ini mau dibongkar lagi tuh. Iya, Pak. Mau dibongkar Menurut, makanya. menurut Ibu dapat informasi gimana Bu? Informasinya Bu? Ya informasinya itu, Pak. Ada yang bilangin ini mau diusur. Katanya mau diusir. Terus kalau ini diusir, di mana tinggalnya, Pak? Saya nggak punya tempat tinggal. Mereka mohonlah kepada Bapak di sini harus enak diurusin buat jadi tempat tinggal semuanya, Pak. Nah satu pertanyaan lagi Bu, yang Ibu yang datang ke sini siapa ngomong ini mau digusur? Ya banyak orang desa, Pak, yang bilangin katanya orang kecamatan juga katanya ada yang mau digusur katanya di sini. Jangan enak-enak ya katanya Bu, di sini mau digusur gitu, Pak. Nah kan Ibu Bu gimana Bu? Harapan Ibu ya mohon sama pemerintah jangan digusur. Kasihan rakyat kecil, Pak. Mohon aja jangan digusur. Nggak ada lagi tempat, Pak, buat berlindung cuma di sini.